Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Firdaus STM Kom selaku dosen pembimbing akademik. Perkenalkan saya Tikus Mita dengan NIM 09011188328114 Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Sistem Komputer Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil kerja praktik yang dilaksanakan di PT Bukit Asam Tbk dan juga sebagai salah satu syarat penyelesaian mata kuliah kerja praktik yang berjudul Implementasi Sistem Tiketing Berbasis Web Menggunakan OS Tiket untuk mendukung layanan perbaikan IT Support di PT Bukit Asam Tbk. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen bimbing saya akademik, Bapak Dr. Firdaus STM Kom, dan pembimbing lapangan, Bapak Valentino Hambing, yang telah memberikan arahan bimbingan selama pelaksanaan kerja praktik hingga penyusunan laporan. Baiklah, untuk pendahuluan latar belakang, PT Bukit Asam merupakan perusahaan pertambangan batubara yang memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan energi nasional, dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pada layanan IT support menjadi aspek yang sangat penting. Namun pada proses pemantauan, perbaikan perangkat masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif dan menimbulkan keterlambatan informasi terkait status perbaikan perangkat yang digunakan karyawan. Untuk menghapus permasalahan tersebut, dilakukan sistem tiketing berbasis web menggunakan OS Ticket yang berfungsi untuk membantu proses pelaporan, pencatatan, dan monitoring perbaikan perangkat secara terstruktur dan terintegrasi. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur notifikasi email, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi status perbaikan perangkat secara real-time. Penerapan sistem tiketing ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan IT support, mempermudah komunikasi antar pengguna dan administrator, serta membantu pengelolaan data layanan perbaikan perangkat di PT Bukit Asam Tbk. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam pelaksanaan kerja praktik ini, yaitu bagaimana merancang pembangunan sistem tiketing, mengimplementasikan sistem tiketing IT support berbasis web untuk mempermudah proses pelaporan dan perangkat antara teknisi dan pengguna. Bagaimana pengelolaan dan memantau status perbaikan perangkat secara real-time agar lebih terstruktur dan transparan. Dan yang terakhir, bagaimana mengimplementasikan sistem notifikasi email untuk memberikan informasi kepada karyawan ketika perangkat telah selesai diperbaiki. Selanjutnya itu batas masalah. Yang pertama, sistem hanya menangani pelaporan dan perbaikan perangkat seperti laptop, PC, dan printer. Yang kedua, aplikasi menggunakan platform OS Ticket berbasis web untuk pengelolaan layanan tiketing IT support. Dan yang ketiga, notifikasi kepada pengguna hanya dilakukan melalui email ketika status tiket setelah selesai diperbaiki. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah kerja praktik sebanyak 2 SKS bagi mahasiswa jurusan Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer. Yang kedua, sebagai laporan ke PT Bukit Asam Tbk dan jurusan Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer bahwa telah melaksanakan kerja praktik di PT Bukit Asam Tbk Kampung Enim. Ketiga, menerapkan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan ke dalam dunia kerja. Dan keempat, mendapatkan pengalaman kerja dengan menyelesaikan permasalahan dialami dalam kerja praktik. Ya, selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat bagi pembaca pengetahuan praktis, yaitu memberikan wawasan mengenai implementasi sistem tiket dan IT support berbasis web. Selanjutnya, pemahaman sistem monitoring, yaitu membantu pemantauan status perbaikan perangkat secara real-time dan meningkatkan efektivitas komunikasi melalui notifikasi email. Eh, manfaat untuk baik, Manfaat bagi penulis yaitu penguatan pemahaman teknis, meningkatkan pemahaman dan implementasi sistem ticketing berbasis web, kontribusi operasional,
yaitu membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan layanan IT support di PT Bukit Asih. Dan kerja praktik ini eh, dilaksanakan di PT Bukit Asih Tbk yang beralamat perusahaan di Jalan Rigi nomor 1 Tenggara Sumatera Selatan pada unit divisi Information Technology dan di Departemen IT Operation. Pada kerja praktik ini dilaksanakan pada tanggal 5 Januari sampai 6 Februari 2026. Baiklah, pada metode penulisan yaitu ada beberapa metode, salah satunya yaitu metode literatur, melakukan studi pustaka dari jurnal buku dan dokumentasi teknis yang berkaitan dengan sistem tiketing berbasis web, tiket dan layanan IT support sebagai dasar dalam implementasi sistem. Yang kedua ada metode konsultasi, melakukan konsultasi dengan pembimbing lapangan dan dosen pembimbing untuk memperoleh arahan dan penyusunan laporan kerja praktik. Yang ketiga ada metode analisis data, melakukan analisis terhadap kebutuhan pengguna dan alur layanan IT support untuk memahami permasalahan serta mengimplementasikan sistem tiket yang berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Berbagai sistem informasi, sistem informasi merupakan sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terintegrasi untuk mengolah data menjadi sistem informasi yang berguna. Sistem ini mendukung aktivitas operasional dan membantu proses pengambilan keputusan secara lebih efektif dan efisien. Komponen utama sistem informasi meliputi hardware, software, database, prosedur, dan firmware. Pada proyek praktik ini, sistem informasi diterapkan pada layanan ticketing atau support untuk membantu proses pelaporan dan monitoring perbaikan perangkat. Yang kedua ada helpdesk. Helpdesk merupakan layanan bantuan yang digunakan untuk menangani berbagai permasalahan pengguna terkait perangkat sistem maupun layanan teknologi informasi. Helpdesk berfungsi menerima laporan, mendokumentasikan masalah, memberikan solusi, serta memantau proses penyelesaian masalah. Dan dengan adanya helpdesk, proses pelayanan menjadi lebih terstruktur dan dipermudah komunikasi antara pengguna dan tim teknisi. Selanjutnya yaitu sistem tiketing. Sistem tiketing adalah sistem yang digunakan untuk memperoleh laporan dan permintaan lain untuk membentuk tiket. Setiap tiket memiliki informasi seperti ID tiket, deskripsi masalah, status tiket, dan riwayat penanganan sehingga memudahkan proses monitoring dan dokumentasi layanan. Sistem ini membantu organisasi dalam meningkatkan efektivitas penanganan masalah secara terstruktur dan terorganisir. Selanjutnya ada aplikasi S-Ticket. S-Ticket merupakan aplikasi helpdesk berbasis web dan open source yang digunakan untuk pengelolaan layanan tiketing. S-Ticket memiliki fitur seperti pembantu tiket, manajemen user dan admin, monitoring tiket, komunikasi antara pengguna dan administrator, serta notifikasi email otomatis. Dan dengan berbasis web, sistem dapat diakses secara online sehingga mempermudah pengelolaan layanan IT support. Selanjutnya ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, merupakan protokol yang digunakan untuk mengirim email melalui jaringan internet dengan dalam sistem ticketing. SMTP digunakan untuk mengirim notifikasi email otomatis kepada pengguna terkait status tiket, balasan admin maupun informasi penyelesaian masalah sehingga komunikasi menjadi lebih cepat dan efektif. Dan terakhir ada database. Database merupakan kumpulan data yang tersimpan secara terstruktur dan digunakan sebagai media penyimpanan, terutama pada sistem. Dalam sistem tiketing, database digunakan untuk menyimpan data pengguna, tiket balasan, serta status penanganan. Database membantu proses pencarian, pengelolaan, monitoring, dan pelaporan data agar sistem dapat berjalan secara lebih efektif dan terorganisir. Baiklah, untuk selanjutnya eh, untuk alur sistemnya, dan bisa dilihat di gambar sebelah kanan alur tiket alur kerja sistem tiketing pada OS tiket
dimulai ketika pengguna mengakses website, kemudian melakukan registrasi akun dan login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat membuat tiket dan dengan mengisi informasi laporan seperti subjek, kategori, prioritas, dan deskripsi permasalahan yang dialami. Tiket yang dikirim akan otomatis tersebar ke dalam database dan memberikan status awal berupa open. Selanjutnya, administrator menerima tiket melalui dashboard OS tiket dan melihat data laporan yang dikirim pengguna. Administrator kemudian melakukan proses analisis dan penanganan masalah serta memberikan balasan atau solusi melalui sistem tiketing. Selama proses penanganan berlangsung, pengguna dapat memantau perkembangan status tiket secara real time seperti open, in progress, in close. Sistem juga akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna terkait balasan administrasi maupun perubahan status tiket. Setelah permasalahan berhasil diselesaikan, administrasi menutup tiket sebagai tanda bahwa proses layanan setelah selesai. Dengan adanya alur kerja ini, proses layanan helpdesk menjadi lebih terstruktur, berkoordinasi dan termudah komunikasi antara pengguna dan administrator. Baik, selanjutnya persiapan implementasi sistem. Proses implementasi sistem as tiket dimulai dari mengambil aplikasi, pengecekan dependensi sistem, setelah persiapan server, TPS, dan domain. Selanjutnya dilakukan instalasi layanan pendukung seperti web server, PHP, database MySQL, serta konfigurasi SMTP, INAP. IMAP untuk mendukung notifikasi email. Setelah itu dilakukan setup host tiket, konfigurasi infrastruktur sistem, binding domain ke IP public server sehingga pengujian sistem untuk memastikan fitur ticketing dan monitoring berjalan dengan baik. Setelah seluruh proses berhasil dilakukan, sistem sudah digunakan untuk sebagai layanan Hotdesk IT support. Lanjut ke konfigurasi sistem. Tahap konfigurasi sistem dilakukan setelah instalasi file tiket berhasil dijalankan. Konfigurasi bertujuan untuk menyesuaikan sistem dan pengaturan sistem agar proses pengenalan dan monitoring tiket dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur. Yang pertama itu konfigurasi hub digunakan untuk mengapakkan jenis laporan atau kategori tiket seperti feedback, general inquiry, dan report or problem agar administrator lebih mudah mengidentifikasi permasalahan pengguna. Kedua, konfigurasi departemen digunakan untuk membagi penanganan tiket berdasarkan bidang layanan seperti support dan maintenance sehingga proses pengelolaan laporan menjadi lebih terstruktur. Yang ketiga, pengaturan sistem tiket. Status tiket digunakan untuk mengatur status tiket seperti open, close, arsip, dan delete guna memantau perkembangan penanganan masalah. Yang keempat, pengaturan prioritas tiket digunakan untuk menentukan tingkat urgensi tiket seperti low, normal, dan high agar administrator dapat memprioritaskan penanganan masalah penting. Yang kelima ada dashboard monitoring administrator digunakan untuk administrator untuk memantau seluruh tiket, status laporan, aktivitas pengguna, dan proses layanan helpdesk secara terpusat melalui dashboard sistem. Baik, selanjutnya masuk ke implementasi proses tiketing. Pada tahap awal, implementasi proses tiket yang dilakukan untuk menguji alur layanan dan pada sistem tiket dalam menangani proses permasalahan dari pengguna kepada administrator. Yang pertama itu registrasi dan login user. Halaman registrasi akun pengguna pada sistem tiket hal ini digunakan untuk pengguna membuat akun sebelum dapat mengakses layanan helpdesk.
Selanjutnya, pada gambar ini, proses registrasi dan login pada sistem tiket. Jadi, user bisa melakukan registrasi terlebih dahulu untuk membuat akun melalui fitur Create an akun dengan mengisi data seperti email, zona waktu, dan kata sandi yang disimpan ke database. Akun tersebut digunakan untuk mengakses dan memantau tiket harddisk. Selanjutnya itu pembuatan tiket pada user. Jadi setelah login, pengguna dapat membuat tiket melalui fitur ke tiket dengan mengisi subjek, kategori, prioritas, dan deskripsi masalah. Data tersimpan di database dan diteruskan ke administrator untuk diproses. Setelah itu, setelah tiket dibuat, terdapat monitoring tiket oleh user. Jadi, user bisa memonitoring tiketnya. Setelah dibuat tadi, pengguna dapat melihat daftar laporan pada halaman tiket untuk memantau status seperti open, unread, dan close, serta membaca balasan dari administrator. Setelah pembuatan tiket tadi, tiket akan diterima oleh administrator. Tiket dari pengguna otomatis masuk ke dashboard administrator yang menampilkan daftar tiket beserta nomor, ID, pengguna, serta subjek dan status. Administrator dapat membuka label tiket untuk penanganan lebih lanjut. Dashboard administrator digunakan untuk memantau seluruh tiket yang masuk dan status penanganannya. Setelah itu, eh, di sini terdapat menunjukkan detail tiket yang diterima administrator. Informasi yang mereka meliputi isi laporan, identitas pengguna, waktu pengiriman, dan status tiket. Selanjutnya, balasan tiket oleh administrator. Jadi nanti administrator dapat membalas tiket dari pengguna. Administrator memberikan balasan berupa solusi atau informasi penanganan masalah dan seluruh riwayat tersimpan otomatis di sistem. Setelah selesai, status tiket diubah menjadi close. Pada gambar menunjukkan proses admin membalas tiket, mengenal tiket, dan mengubah status dari open menjadi close setelah masalah terselesaikan. Terdapat notifikasi, selanjutnya notifikasi dan penyelesaian tiket. Sudah di sini, setelah administrator mengclose tiket, maka otomatis di email pengguna terdapat notifikasi dari sistem OS tiket. Sistem OS tiket memiliki fitur notifikasi email secara otomatis yang memberikan informasi kepada pengguna terkait aktivitas tiket seperti saat tiket dibuat, saat menerima balasan dari administrator, dan ketika status perubahan menjadi close setelah masalah terselesaikan, tiket akan menjadi close dan semua sebagai aset dokumen. Kemudian gambar tersebut menunjukkan notifikasi email yang dikirim dari sistem kepada pengguna terkait aktivitas tiket, termasuk balasan administrator dan perubahan status. Yang pada gambar ini merupakan gambar pemantauan dari sistem pengguna, menunjukkan halaman tiket menggunakan pengguna dengan status close pada tiket yang menandakan laporan telah selesai ditangani administrator. Pengguna dapat melihat status akhir, detail laporan, dan balasan selama proses penanganan. Status close menunjukkan layanan hotdesk telah selesai dan tiket tersimpan sebagai arsip sistem. Untuk hasil implementasi sistem. Sistem tiketing berbasis web menggunakan tiket berbasis bisa diterapkan untuk mendukung layanan IT support di PTBK asal TBK. Sistem membantu pengguna dalam membuat laporan kerusakan atau
permintaan bantuan secara online sehingga proses pelaporan menjadi lebih mudah dan terstruktur. Selain itu, administrator dapat menerima, monitoring, dan mengolah tiket melalui dashboard sistem secara lebih efektif. Fitur notifikasi email juga berjalan dengan baik sehingga pengguna dapat beralih informasi terkait perkembangan status tiket secara relevan. Dengan adanya sistem ini, proses layanan helpdesk menjadi lebih terorganisir, terdokumentasi dengan baik, dan mempermudah komunikasi antar pengguna dan administrator. Selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan hasil implementasi, sistem tiketing berbasis web menggunakan tiket mampu membantu proses lainnya itu supaya menjadi lebih terstruktur dan terorganisir. Sistem ini memudahkan pengguna dan membuat laporan perbaikan perangkat secara mudah, serta membantu administrator dalam mengelola dan memantau tiket secara lebih efektif. Fitur selain itu, fitur status tiket dan notifikasi email membantu pengguna memperoleh informasi perkembangan penanganan masalah secara real time. Secara keseluruhan, sistem ini mampu meningkatkan efisiensi layanan dan kualitas pengelolaan IT support. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat dioptimalkan agar seluruh fitur aus tiket dapat dimanfaatkan secara maksimal dan mendukung layanan IT support. Selain itu, diperlukan evaluasi secara berkala untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan pengguna sehingga proses layanan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Eh, itu yang dapat saya laporkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.